أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Indonesiaku, yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Asy-Syuhada, Jalan Keranggan Permai Raya, Jati Sampurna, Bekasi. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru yang kita cintai, yang insya Allah akan berbagi nasihat dan ilmu kepada kita, Ki Haji Ustadz Asep Anom, dan insya Allah nanti akan muncul Ustadz Arifin Nugroho dengan satu tema yang sangat menarik sekali, dan ini menjadi bahan perenungan bagi kita, yaitu berkaitan dengan menari di atas penderitaan orang lain. Inilah ciri-ciri orang munafik. Tentu saja masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona al-mahabbah wa nahana anis samatah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib yang sangat saya cintai, Allah muliakan. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, seluruh pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun berada. Dan tak lupa jamaah Masjid Asy-Syuhada yang seluruhnya saya cintai, Allah sayangi. Bahagia semua? Jawabannya gini, yes. Bahagia semua? Alhamdulillah. Bagaimana kalau umat Islam berbahagia? Boleh apa enggak? Siapa yang larang? Kan doanya juga mengajarkan, Allah mengajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina. Kalau kata wali gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan begitu ya? Jadi boleh kita bahagia. Yang tidak boleh itu kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau itu yang terjadi, itu namanya kalau bahasa agama, bahasa hadis, namanya asyamatah. Apa namanya Pak? Asyamatah. Asyamatah itu bahagia di atas masalah orang. Bahagia di atas musibah orang. Bahagia, senang, gembira di atas derita orang. Itu namanya asyamatah. Al-Quran mencela perilaku ini. Ayatnya tadi dibaca oleh qori kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqadih tamalu buhtanan wa ithmam mubina. Orang-orang yang menyakiti orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tanpa tahu kesalahannya apa. Coba kira-kira kalau kita punya masalah. Ya Pak ya, kita punya masalah atau ada musibah. Lalu tiba-tiba ada tetangga, itu sih derita Allah. Gimana perasaan kita? Hah? Sakit apa tidak? Di mana sakitnya? Di sini. Apa di sini? Di sini iya, di sini juga iya. Pokoknya sakit. Betul tidak? Nah demikian juga orang lain. Kalau orang lain dapat musibah, orang lain dapat masalah, orang lain dapat penderitaan, lalu kita malah berbahagia dengan musibah mereka. Bahkan secara terang-terangan kebahagiaan itu ditunjukkan di hadapan mereka. Maka itu namanya samatah. Kalau bahasa Al-Quran itu sudah melukai hati mereka. Itu sudah menyakiti mereka. Dan Allah mengancam siapa orang yang menyakiti orang-orang beriman dengan melakukan samatah tadi, maka itu adalah sebuah kebohongan dan itu adalah sebuah dosa yang benar-benar nyata dosanya. Na'udzubillahi min. Bahkan secara tegas tuh Rasul dalam hadis menyatakan la tazharus samatata li akhika.
kamu jangan perlihatkan samatah. Jangan tunjukkan samatah. Artinya kamu jangan berbahagia atas musibah orang. Kamu jangan berbahagia atas masalah orang. Kamu jangan bergembira atas kesedihan yang diterima oleh orang. Kalau itu kamu lakukan, kata Nabi, fayu'afihillahu, maka boleh jadi Allah akan menghilangkan musibah tersebut untuk orang itu, wayabtalik, dan justru sebaliknya Allah balikan musibah itu, Allah timpakan kepada kalian. Na'udzubillahi min. Ada musibah saudara kita di Cianjur, betul tidak? Musibah apa itu? Gempa bumi. Apakah kita ikut merasakan? Merasakan kesedihannya? Merasakan penderitaannya? Merasakan ketidaknyamanannya? Lalu apa yang kita lakukan? Minimal kita angkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ya Allah, jadikan syuhada orang-orang yang wafatnya. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakitnya. Ya Allah, ganti kerugian-kerugiannya dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah. Betul tidak? Saudara kita di Turki ada gempa 7,8 skala Richter mengguncang Turki. Gedung yang kokoh, yang gagah, tegak berdiri, tiba-tiba roboh. Sampai puluhan ribu orang wafat, meninggal. Bagaimana kita perasaannya? Sedih apa tidak? Nyaman apa tidak? Enak apa tidak? Minimal kita angkat doa. Lalu kita ulurkan tangan. Kita sampaikan bantuan kepada mereka. Artinya apa? Artinya kita peduli terhadap penderitaan mereka. Betul tidak? Tapi kalau kita senang, kalau kita gembira, bahkan tadi kata Ustadz Agung sampai di medsos itu, wah pantas saja di tempat itu mah banyak maksiatnya. Pantas saja di sana mah orang durhaka semua. Pantas aja tempat itu diajab. Itu menyakitkan apa tidak? Menyakitkan apa tidak? Sakit apa tidak? Bukannya kita doakan, bukannya kita kasih bantuan, bukannya kita kasih pertolongan. Justru orang yang sedang menderita itu kita timpakan sesuatu yang justru lebih pedih, lebih sakit daripada musibah yang sedang dia rasakan saat itu. Itulah yang disebut dengan samatah. Kalau kalian melakukan samatah kepada saudara-saudara kalian, boleh jadi Allah angkat musibah itu dari orang itu, lalu Allah timpakan kepada kalian musibah itu. Bagaimana, mau apa tidak? Na'udzubillahi min. Makanya jauhi samatah, maka munculkan mahabbah, rasa sayang kepada sesama. Terima kasih. Terima kasih Kiai yang kembali mengingatkan kepada kita bahwa memang benar di dunia ini ada dua kategori, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Tetapi ternyata ada manusia yang mencoba mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan di atas penderitaan orang lain. Lantas bagaimanakah dinullah Islam memandang sifat yang seperti ini? Insya Allah Ustadz Arifin Nugroho akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dan itulah tema yang di segmen 2 ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa bersama Ustadz Arifin Nugroho bagi para korban yaitu kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtadah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bismillah Bapak dan Ibu sekalian, Jamaah Masjid Asy-Syuhada beserta seluruh pemirsa TV One, kita doakan untuk sahabat-sahabat saudara kita yang sedang terkena musibah
dari meledaknya depo Pertamina yang ada di Pelumpang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka yang meninggal dunia husnul khatimah. Diampuni segala dosanya, dimasukkan ke dalam syurganya. Begitu juga yang saat ini mungkin masih dalam kondisi sakit berat maupun ringan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka semua dan insya Allah mudah-mudahan bisa disembuhkan kembali dengan sempurna. Untuk niat ini dan semua niat yang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiai, alhamdulillah, Mas Agung, serta jamaah sekalian, hari ini menjadi hari yang berat buat kita, karena sahabat-sahabat saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bagaimana? Kira-kira ketika melihat ada saudara yang sedang kena musibah, tertimpa musibah, kira-kira Bapak Ibu tertawa atau bersedih dengan musibahnya? Senang atau susah? Kalau ada saudara kena musibah, kita senang atau susah? Hah? Masya Allah, inilah dia wajah hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Karena kadang-kadang ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Padahal harusnya dia senang melihat orang senang, susah juga ketika melihat orang susah. Itulah dia sifat seorang mukmin. Makanya Nabi SAW menyampaikan, mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan orang mukmin itu, orang yang beriman, dalam hal kasih sayangnya, dalam hal kebersamaannya, dalam hal senang dan susahnya, itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu sakit, seluruh tubuh demam. Pak, kalau yang kejepit pintu jempol kaki, Pak. Jempol kaki kejepit pintu. Kira-kira yang sakit jempol kaki doang, apa seluruh tubuh? Hah? Ibu-ibu nggak usah jawab, kan Bapak yang kejepit jempolnya. Gimana rasanya? Sampai ubun-ubun. Sampai ubun-ubun. Ibu-ibu lagi ngulek, Bu, lagi ngulek. Terus ada yang kencang mau dipukul begini nih. Tiba-tiba kena jempol tangan, cetuok gitu. Kira-kira yang sakit jempol tangan doang apa seluruh tubuh? Seluruh tubuh. Itulah dia permisalan. Itulah dia permisalan. Kalau ada yang sakit, nggak disebut dia orang beriman. Kalau dengan sakitnya orang lain yang sesama mukmin, kok justru dia senang. Nggak ada tubuh kita begitu, nggak ada, Pak. Ada yang kena pukul jempol, nggak ada kelingking yang jadi nikmat, nggak ada. Jempol kena pukul, kelingking juga demam. Nggak ada kelingking, wah enak banget nih kelingking nih, nggak ada. Kenapa? Satu tubuh. Sama begitu juga. Kalau ada di satu tubuh yang lagi ngerasa enak, itu enak sampai seluruh tubuh, ya nggak? Iya apa enggak? Lagi makan es teler. Ya. Es teler enak banget. Apalagi es telernya di samping Masjid Nabawi. Tuh kan, wah. Ya, amin. Insyaallah kita bisa ziarah ke makam Nabi SAW. Makan tuh kita di situ. Wah, yang ngerasain nikmat memang cuman mulut, lisan nih. Tapi seluruh tubuh kerasa juga enaknya, gitu kan? Nggak ada yang demam. Nggak ada. Kenapa? Enak. Itulah dia sebagai seorang mukmin. Jadi dikatakan dia mukmin sejati ataukah tidak mukmin sejati, ternyata bagian ini itu menjadi timbangan. Bagian ini menjadi standarisasi. Coba kalau mau jujur, yang ada di masjid kita tercinta dan yang ada di rumah. Kira-kira pernah nggak ketika ngelihat orang lagi seneng, hati kita senep? Pernah nggak? Jujur, jujur. Pernah nggak ketika ada orang lagi susah kita senang? Pernah nggak? Kalau pernah, itulah dia ayatul munafik. Ciri orang
Munafik, hati-hati. Jadi gampang aja kalau ada tuh, karena nggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Ya, nggak ada yang tahu. Nih orang lagi senang terus kita kok ada di hati kurang suka. Itu perlu diantisipasi. Segera cari obat. Segera. Kalau nggak bisa bikin hati mati. Ya, ada orang. Tetangga masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Tetangga naik pangkat, dia naik tensi. Nah, coba. Sebabnya satu, kenapa? Dia nggak suka orang lain senang. Kebalikannya, ya, ada yang dia pesta makan-makan, begitu ada orang lain lagi kesusahan. Enggak lah kalau ini insya Allah, ya. Tapi ini dia nih menari di atas kesusahan orang lain. Makanya ketika ada yang tanya gimana caranya supaya saya tidak begitu. Tadi balik ke tadi. Kita kalau lagi susah, Bu. Kalau kita lagi susah, maunya orang itu perhatian ke kita, apa orang itu menertawakan kita? Senang kalau orang itu datang, ya Allah, doain kita, atau orang lain nertawakan kita. Kalau kita pasti maunya orang empati, ya kan? Kita lagi musibah, kita maunya orang datang, ngapain? Doain. Ya. Kalau kita mau dibuat seperti itu, maka perlakukanlah orang lain di saat mereka susah dengan hal yang sama. Dengan hal yang sama. Dan juga jangan jadi orang munafik. Orang munafik ini bagaimana? Oh, kalau ada orang lagi suka, ada orang lagi senang, di depannya sepertinya ya, iya Pak, bagus Pak, iya Pak. Tapi begitu ke belakang, dia mau orangnya bisa begitu juga gara-gara korupsi, ya Allah. Tuh. Ya, dia mah bisa begitu kan karena ya, itu sama nih model-model munafik begini ya hati-hati nih. Ya, kelihatannya di depan, wow kayaknya orang ini dukung, seneng, bahagia, tapi ternyata di belakang nusuk. Kalau kita ditanya mau nggak punya teman begitu? Gak ada yang mau. Bahkan doa kita apa? Ya Allah, jauhkan kami dari segala apa? Ikhwanus su', teman-teman yang buruk, teman-teman yang punya hati munafik, teman-teman yang tidak jujur. Itu kan yang kita mau kan? Maka syarat pertama, syarat utama, jadi kita orang teman jujur untuk orang lain. Ingat, bapak-bapak juga begitu Pak. Kadang-kadang yang suka nggak senang dengan orang lain, bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Wanceng ya. Ini pokoknya temanya jujur-jujuran. Lagi jalan pulang bareng kan, istri kita Pak Noel, Pak, itu kan tetangga kita, dia bisa naik jabatan gara-gara, kita langsung, jangan. Nanti kalau papa naik jabatan, dikituin sama orang bagaimana? Gitu, ingetin tuh, pokoknya semua balikinnya ke situ. Supaya apa? Supaya kita punya tameng diri nih. Ya kan? Yakinlah saya manusia normal gak mau kalau dia itu digosipin. Manusia normal gak mau kalau dia lagi susah, dibahagiain atau disyukurin. Atau ketika dia lagi senang, justru dijelekin, gak mau. Maka buat itu untuk kita. Buat itu untuk kita. Memang di dalam agama kita tidak ada istilah karma gitu, tak ada ya, nggak ada. Tapi hati-hati, balasan ada. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama. Hati-hati. Ya. Maka jangan dikira orang ketika dia berlaku buruk udah hilang gitu aja, enggak. Kita nggak tahu Bapak Ibu, umur kita mau sampai kapan kita nggak tahu. Iya kan? Dan kita maunya sampai akhir hidup ini enak terus. Benar nggak? Kita maunya sampai akhir hidup ini bahagia terus. Maka kalau kita mau yang sampai akhir hidupnya enak terus, bahagia terus, tolong jadi sebab kebahagiaan untuk orang lain. Tolong jadi sebab kebahagiaan untuk sahabat kita, saudara kita. Kalau dia bahagia, coba deh banyakin istighfar. Supaya apa? Supaya kita juga bisa ikut ngerasain bahagianya. Sama juga kalau kita lagi bahagia, makanya supaya orang lain juga bahagia, bagi. Kalau punya uang jangan punya uang sendiri, kasih yang lain supaya orang ikut
Iya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Jadi uangnya dibagi-bagi gitu maksudnya tadi ya. Itu dia. Silakan duduk. Satu kalimat yang sangat menarik sekali, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Disinilah jangan pernah Anda merasa bahagia dengan melakukan keburukan atau bahagia di atas penderitaan orang lain. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah kami kumpulkan. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bahagia di atas penderitaan orang lain. Baik, kita mulai di segmentasi tanya jawab. Yang pertama kami silakan kepada Bapak Prasetyo yang akan dijawab oleh Kiai Asep. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Prasetyo. Pak Kiai dan Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya atas tausiahnya pada siang hari ini. Saya adalah jamaah Masjid Asyuhada. Jadi pertanyaan pertama saya itu Pak Kiai dan Pak Ustadz, ketika terjadinya musibah, memang kadang ada orang yang menghujat karena tidak sepaham atau dengan yang itunya. Nah, ketika ada orang menghujat itu sendiri, kadang kita terpancing untuk beremosi, Pak. Ketika saya beremosi dengan orang yang menghujat, dia juga kadang-kadang secara tidak langsung saya juga menghujat dia. Apakah hukumnya, Pak? Apakah saya termasuk juga orang yang jadi munafik juga karena saya menghujat orang seperti itu? Kedua, Pak, mohon maaf, kalau bisa apa sih hukum dari empati dari musibah itu sendiri? Karena kalau seandainya hukumnya itu wajib, ketika ada seorang yang tidak empati tapi tidak menghujat, apakah itu termasuk yang bagaimana, Pak? Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prasetyo. Silakan Kiai. Baik, Pak Prasetyo ya, Pak Prasetyo. Tadi apakah membalas keburukan orang itu kitanya termasuk kepada sama-sama munafiknya begitu? Tadi Ustadz kita sudah menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kan begitu. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu boleh. Kalau kata Al-Quran begitu. Jahat sama orang jahat itu boleh, tapi harus sama. Ukurannya harus sama. Misalnya bapak ditampar sama orang, copot gigi satu. Boleh kita tampar lagi orang itu, syaratnya gigi dia copot satu. Tapi begitu bapak tampar dia 5 copotnya, zolim itu namanya. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan itu, kan ada solusi yang kedua. Faman apa, tapi kalau dia memaafkan kesalahan orang, udahlah kita maafkan aja dah. Wa aslaha, atau justru malah cenderung berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kita. Wah itu udah fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah diserahkan kepada, pilih saja. Mau yang kelas yang tadi sama-sama, atau mau yang kelas memaafkan, atau mau yang kelas lebih dari itu, silahkan. Nah kalau jahat sama orang jahat disebutnya balas dendam, ya betul nggak? Jahat sama orang yang jahat itu namanya, kalau baik sama orang baik itu namanya balas budi. Tapi kalau kita baik sama orang jahat sama kita itu namanya menjaga kesucian jiwa. Gitu. Kalau kita ini sedang didolimi orang, apakah termasuk musibah ya Kiai? Kategorinya begitu Kiai? Ya itu tinggal introspeksi aja. Oke. Apakah itu orang menzolimi saya itu karena perbuatan saya kepada orang lain juga, itu tinggal. Tapi kalau misalnya, ya Allah saya sedang berusaha untuk baik sama orang, ada orang yang dolim sama saya, berarti itu tambahan pahala. Berarti itu namanya tambahan pahala. Ya. Itu nanti ada pahala bonus. Kita tidak pernah misalnya tahajud, tapi kok tiba-tiba dapat pahala tahajud.
Nah, itu bisa saja orang yang rajin tahajud tapi zolim sama kita. Tapi dengan catatan dia tidak akan membalas kedoliman, begitu Kiai? Nah, Oke. menjaga kesucian Baik. jiwa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Atma yang akan dijawab oleh Ustadz Arifin. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz berdua atas diberikannya kesempatan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak Ustadz. Kan ketika kita berbuat baik kepada yang lebih baik itu adalah lebih baik ya Pak ya Ustadz ya. Nah sekarang temanya itu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau misalnya saudara kita kena musibah, memang sesama muslim sudah wajar kita harus saling menyayangi. Karena ibarat kata di dalam Islam, bila tubuh kita satu yang sakit, maka akan terasa sakit yang lainnya. Nah bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang kena musibah karena memang perlakuan dia itu buruk. Terus kita ikut mencaci karena keburukan dia gitu. Apakah itu termasuk kita ciri-ciri munafik juga Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, apa ini ciri-ciri munafik juga ya? Nyenggol-nyenggol dikit-dikit ini, hati-hati. Ya. Ini kalau kita mau berlaku buruk dengan orang yang memang dia orangnya buruk gitu. Ini orang buruk, kena musibah dia. Kira-kira bagaimana kalau kita ikut nyaci juga gitu ya? Kembali kepada yang disampaikan oleh kiai kita tadi. Sebagai seorang mukmin, adil itu harus tetap dijaga. Ya. Adil itu harus tetap menjadi pegangan. Karena insya Allah adilnya kita itu akan membawa kebaikan. Nabi SAW berlimpah kisah bagaimana beliau menunjukkan. Di saat ada orang yang pernah berbuat buruk pada beliau, lalu orang ini ternyata melihat Nabi SAW justru kala itu memaafkan, memudahkan. Apa yang terjadi? Luar biasa. Justru orang-orang ini tadi mendapatkan hidayah bukan karena apa-apa. Dapat hidayah karena sifat baiknya seorang Nabi Muhammad SAW. Ada Wahsy yang membunuh paman Nabi, jantungnya diambil, ya, terus segala sesuatunya dijadikan aksesoris, telinga dan lain sebagainya. Sahabat Nabi, paman Nabi yang mulia, radhiyallahu anhu, begitu Nabi Fathu Makkah, masuk ke kota Makkah, dia lari, takut, nggak kebayang apa yang mau dilakukan Muhammad, apalagi saya kalah ini. Tapi begitu dia lari keluar, terus dia dengar lagi berita bahwa Nabi sudah keluar dari Mekah, sudah kembali ke Madinah, balik dia ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, loh kok nggak ada yang hancur? Kok nggak ada yang rusak? Kok nggak ada yang terluka? Bahkan tidak ada, padahal ini orang semua dulu yang nyakitin Nabi. Saat itu sedang dalam posisi kalah. Ternyata dapat ampunan, dapat maaf dari Nabi. Apa yang membuat Wahsy akhirnya melihat itu semua? Berangkat ke Madinah. Gimana caranya supaya bisa ketemu dengan baginda Nabi? Cari cara. Sampai akhirnya jumpa dengan Nabi. Cuman mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun kala itu Nabi gak mau melihat. Bukan karena dendam, enggak. Cuman kalau ngelihat Wahsy jadi kayaknya agak sedikit ingat dengan pamannya. Coba bayangkan. Artinya ada terkadang orang itu yang Allah uji dengan musibah. Tapi sebenarnya ujian itu bakal teguran tuh. Ini orang dikit lagi sebenarnya kembali ke jalan yang benar. Kalau kita sebagai orang yang ada di sekitarnya mampu untuk berbuat adil, bisa jadi kita yang akan menjadi, orangnya ya. Yang akan menjadi orang yang akan mengarahkan dia pada jalur yang benar. Ya. Akan menjadi eksekutor kebaikannya. Tadinya dia kena musibah. Bayangkan, dia kena musibah. Orang lain pada ngehina. Kita mah enggak. Walaupun kita enggak muji, orang buruk masa dipuji kan, tapi kita enggak ngehina. Dia lihat kita, ya Allah, tuh orang sering ke masjid ya. Orang sering ke masjid tuh ternyata begitu tuh. Orang yang sering pengajian itu ternyata begitu. Yang lain enggak tahu masalahnya, pokoknya asal aja hina saya. Padahal belum tentu musibah itu salah dia mungkin ya kan. Atau mungkin salah dia. Cuman Allah buka pintu taubat kan. Orang ini akhirnya jalan baik. Ya.
Kita nggak pernah apa istilahnya sudutkan dia. Dia ngelihat kita, cuman ngelihat aja. Besok dia mungkin akan ikut seperti kita. Baik banget tuh orang. Ya, baik banget itu orang. Gimana caranya? Oh ternyata itu orang pengajian. Orang pengajian tuh gimana sih? Oh ternyata orang begini. Alangkah buruknya ketika kita ini punya apa? Di pundak kita ini punya sesuatu yang ada kaitan dengan agama. Agama, ya. Dikenal orang sering pengajian, dikenal orang sering sholat, dikenal orang sering apa? Bersedekah, beramal, apalah segala macam. Dekat dengan Islam. Tiba-tiba kita berbuat tidak adil. Kan yang kena juga bukan cuma kita doang. Islamnya juga kena. Katanya orang muslim. Tapi begitu ada orang kena musibah, dia mah sama aja menghujat. Hati-hati. Sekarang apalagi? Ya, ada orang kena musibah, memang dia salah juga. Apalagi dia berbuat buruk juga. Jangan larut dengan apa yang kebiasaan ada. Wow, dihujat, memang salah dia itu mah. Wow, udah mampus. Jaga. Banyakin istighfar aja, istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Karena lurusnya kita, siapa tahu jadi sebab hidayah dia. Itu yang penting. Karena kita ini sebagai seorang muslim ini, apa yang kita lakukan ini kalau bisa kan bernilai dakwah. Betul tidak? Kalau bisa diam kita ini aja dakwah. Kalau bisa diam kita dakwah. Diamnya Umar bin Khattab, bukan diam bahkan, tidur. Umar bin Khattab tidur, Bu. Tidur, Pak. Ada utusan dari Persia. Ngelihat, nih pimpinan orang Islam. Tidurnya cuma di bawah pohon korma. Umar bin Khattab belum bangun. Dia udah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidurnya Umar bin Khattab bikin orang masuk Islam. Jangan sampai meleknya kita bikin orang keluar dari Islam. Na'udzubillahi min. Baik, Kiai, menarik sekali pembahasan kita dan ini memang nampak akan kita lebarkan lagi pada aspek kesabaran dan ketenangan tentu saja. Karena musibah adalah termasuk bagian daripada kehidupan kita. Insya Allah nanti kita akan lebarkan di ranah sabar dan tenang, kiat mukmin menghadapi musibah. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Terima kasih, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang sabar dan tenang, kiat menghadapi musibah. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Maulidin yang akan dijawab oleh Kiai Haji Asep. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidin Ustadz, asal saya dari Lombok. Saya mau bertanya Ustadz, kan sekarang ini maraknya terjadi musibah di Pertamina tersebut. Terus saya mau bertanya bagaimana caranya kita bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Dan bagaimana caranya kita agar kita bisa membahagiakan mereka dan menyenangkan hati saudara-saudaranya. Kayak gitu Ustadz, cuman itu. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Saat saudara kita mendapat musibah seperti yang sekarang dirasakan oleh kebakaran pom bensin ya, depo Pertamina. Berita terupdate 40 orang tewas. Kita doakan yang tewas itu semoga jadi syuhada. Yang sakitnya semoga lekas disembuhkan Allah. Kerugian materinya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, lebih barokah. Iman kita dipertaruhkan saat ini. Bagaimana perasaan kita ketika saudara kita dapat musibah? Kalau kita merasakan penderitaan itu berarti iman kita. Sebab Rasul pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. La yu'minu di sana bukan berarti jadi kafir ya. Bukan berarti tidak beriman, bukan. Maksudnya tidak sempurna. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia mendengar ada saudaranya mendapat musibah tapi hatinya gembira, bahkan munafik itu. Yang beriman itu ketika saudaranya dapat musibah, kita turut merasakan penderitaan yang diterima oleh mereka. Minimal doa kita luncurkan. Itu yang pertama, langkah awal itu minimal doa.
Jadi iman kita saat ini dipertaruhkan, iman tidak kita. Kalau ada perasaan, turut merasakan, kemudian lalu muncul doa, apalagi nanti kesananya tangan kita turut mengulurkan tangan kita kebaikan-kebaikan dengan materi misalnya, oh itu iman yang sempurna. Diam saja udah nggak bagus. No comment kalau diam tuh ya Bu ya. Nah itu langsung ada tuh lagu no comment. No comment itu sih derita. Nah gitu. Ah itu nggak bagus itu. Kalau orang lain sedang dapat musibah, kita jangan no comment. Apalagi ditambah dengan kalimat itu sih derita Allah. Ah itu bahaya. Iman kita dipertaruhkan. Justru orang beriman itu Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Makanya minimal kita layangkan doa. Alhamdulillah tadi kan sudah kita layangkan doa berulang-ulang. Terus saja kita berulang-ulang, tidak apa-apa. Nah itu jadi dengan musibah itu tadi iman kita dipertaruhkan. Bagaimana tuh iman kita? Nah kemudian yang kedua kesananya ya tentu justru sebaliknya. Kalau kita berbahagia dengan penderitaan orang lain, kalau tidak disebut munafik, kita disebut orang yang hasud. Orang yang hasud, ciri orang yang hasud itu SMS tadi. Ciri orang yang hasud itu SMS, tadi kata Ustadz. Ya. Dan ingat yang namanya hasad, itu takulul hasanat kama takulun naru al-hatab. Kama takulun naru al-hatab. Hasud itu satu penyakit yang ada di dalam hati yang kalau kita pelihara penyakit itu akan menggerogoti, akan memakan amalan-amalan, pahala-pahala yang sedang kita kumpulkan saat ini. Seperti api membakar kayu bakar. Nauzubillah. Nah Ustadz Arifin kalau kita kembangkan artinya dalam peristiwa kebakaran, kan banyak peristiwa kebakaran, tenggelam, kehancuran. Kebakaran ini sangat menghabiskan segala sesuatu. Salah satunya adalah rumah tempat kita tinggal bersama keluarga, kemudian juga tempat kita berteduh dan lain sebagainya. Untuk merecovery kembali, artinya ada namanya life adjustment. Ini kan bukan perkara yang mudah gitu loh. Walaupun kita menerima bantuan dari manapun, tetapi untuk menyusun apa yang pernah kita susun, itu kan bukan perkara yang mudah. Bagaimana kalau kita kaitan dengan masalah sabar dan tawakal sebagainya, Ustadz? Benar, Ustadz Agung. Jadi kita perlu tahu, jamaah sekalian dan pemirsa, bahwa ad-dunya darul ibtila, bahwa dunia ini adalah tempatnya manusia diuji. Yang perlu untuk kita tahu itu dulu. Jadi tidak ada manusia itu yang dia tidak akan diuji oleh Allah. Pasti akan diuji. Walanabluwannakum bisyai. Akan aku uji, walaupun kalimatnya bisyai, dengan sedikit. Ya, kita akan lihat maknanya. Satu, ujian. Jadi ketika seseorang itu yang normal di saat dia menjalani sesuatu kok ada ujiannya, senang. Kenapa? Ujian selalu dekat dengan kelulusan. Betul tidak? Ujian selalu dekat dengan kenaikan tingkat. Artinya ketika Allah uji kita, sebenarnya kita sedang berada di ujung untuk bisa naik ke tingkat yang lebih mulia. Jadi harusnya kita jaga ujian ini supaya tetap dapat nilai yang bagus. Itu satu. Yang kedua kalimatnya bisyai dengan sedikit. Walau mungkin kita rasa ya Allah ini rumah habis. Tapi ingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dibanding hanya rumah yang mungkin Allah uji. Makanya Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah dengan penyakit belasan tahun. Istrinya datang. Coba doa sama Allah, minta disembuhkan. Tapi Nabi Ayub bilang tidak. Kenapa? Aku malu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala kasih aku sehat sudah berpuluh-puluh tahun. Aku malu mengeluh di hadapan Rabbku kalau aku baru diuji dengan sesuatu yang sedikit ini. Ya Allah. Itu dia. Maka ini yang kita pegang. Tidak ada manusia hidup di dunia tidak diuji. Tidak ada. Pasti ada. Dan setiap manusia beda-beda ujiannya. Tetapi ingat, justru ujian ini yang harusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah, bahagia. Kenapa? Insya Allah, habis gelap terbitlah terang. Insya Allah, habis ujian pasti akan ada naik derajat di sisi Allah.
Dan yang diambil tidaklah sepadan dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kita mampu menghiasinya dengan sabar. Ya Allah. Namanya orang sabar itu pahalanya bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang sabar maka balasan pahalanya akan Allah berikan tanpa batas. Alangkah banyak orang yang habis karena ujian dari Allah, tapi sebab sabarnya tiba-tiba melejit kebaikan Allah berikan. Alangkah orang yang tadinya mungkin awalnya nggak dipandang, hina, dina dan lain sebagainya, karena sabarnya Allah abadikan dan Allah muliakan. Ada satu orang, seorang ulama namanya Imam Al-Muzani. Ini salah seorang ulama besar di madhab Syafi'i. Ada satu kitab yang ketika beliau karang, itu beliau mengarangnya seolah sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sedang mendapatkan ujian. Ada beberapa ceritanya, tapi intinya dapat ujian. Beliau sabar terus. Ya, bahkan dikarang dengan sebaik mungkin. Masya Allah luar biasa. Ada beberapa riwayat menyampaikan sampai pada satu masa, di satu daerah, orang kalau lagi mau ngelamar seseorang, kalau tidak ada di dalam maharnya itu kitab yang beliau karang itu, maka seolah tidak afdol itu lamaran. Ya Allah, sampai Allah muliakan begitu. Ya, Allah muliakan. Artinya betapa banyak dalam kehidupan manusia ini, dia jalan dengan kesabaran, sabarnya itu yang bikin dia mulia. Ada orang itu yang mungkin tidak mulia dengan hartanya. Ada yang mungkin tidak mulia dengan ilmunya. Ada mungkin yang tidak mulia dengan kedudukannya. Tapi Allah muliakan dia dengan kesabarannya. Maka di saat Allah uji, harusnya kita bahagia. Ya Allah, Alhamdulillah. Berarti sebentar lagi ini, pintu kemuliaanmu akan Allah bukakan. Pintu kemuliaanmu akan Engkau bukakan untukku menjalani itu. Makanya kuncinya adalah sabar. Kuncinya adalah sabar. Dan segala sesuatu yang sulit itu sebenarnya bukan perkara dia sulit, tidak. Tapi kitanya saja yang tidak sabar. Ada seorang ulama besar, kelihatan dan terkenal sabarnya, luar biasa. Ada muridnya tanya, apa sih yang jadi resep? Apa yang jadi resep kok engkau itu selalu bahagia terus? Padahal musibah nggak pernah hilang, bahagia terus. Dipanggil, nih sini. Mana telunjuk kamu mana? Ini Syekh, sini. Ini telunjuk saya. Kamu gigit, saya gigit. Ayo kita gigit. Sama-sama digigit. Dia duluan yang teriak. Syekhnya bilang, ingat, ini dia kuncinya. Bukan saya punya ilmu kebal nih telunjuk kamu gigit saya nggak sakit. Enggak. Tapi saya mencoba untuk lebih sabar sejenak. Kamu yang teriak duluan. Saya tahan aja. Tapi akhirnya selesai juga. Artinya nggak ada ujian itu yang tidak selesai. Bahkan terkadang sesuatu yang paling indah untuk kita ceritakan dalam hidup kita, itu adalah menceritakan masa susah kita. Nanti kumpulkan itu, ceritakan di hadapan Allah. Kita akan bergembira dengan cerita-cerita kita di hadapan Allah. Kiai, ada sedikit waktu. Nah, seringkali kita justru berburuk sangka kepada Allah dengan satu kalimat yang ditegaskan oleh Allah, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang dengan melalui kemampuannya, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang kita tidak duga. Bagaimanakah memahami ini dalam konteks kita tertimpa musibah, Kiai? Ya, memang yang namanya ujian itu tidak akan melampaui kemampuan. Itu namanya ujian. Anak SD pasti soal-soalnya soal-soal SD, anak SMP soal-soal SMP, anak SMA. Nah, begitulah kalau yang namanya ujian seperti itu. Tapi ada lagi yang kedua, teguran. Teguran. Kalau teguran bagaimana? Ah, itu di luar konteks yang tadi. Itu gimana Allah saja. Yang penting Allah berkeinginan menegur dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Apalagi yang lebih jauh dari itu, azab. Nauzubillah. Kalau ujian kontennya begitu. Kalau ujian, pertama la yukallifullahu nafsan illa usaha, itu ujian. Kemudian yang kedua, ujian itu tidak akan lama. Biasanya ujian. So kalau sekolah 1 semester, ujiannya berapa semester? Kuliahnya 1 semester, ujiannya 1 minggu. Betul tidak? Tidak ada ujian melampaui kuliah. Nah itu kalau ujian.
Sifatnya begitu kalau ujian. Satu disesuaikan dengan kemampuan, yang kedua tidak akan lama. Tapi kalau teguran, wah itu gimana Allah itu. Hanya memang yang namanya musibah, apapun bentuknya itu tetap menyakitkan. Makanya ulama mengatakan as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi walakin awaqibuha ahla minal asali. Sabar itu pahit. Bahkan lebih pahit daripada batrawali. Ibu pernah merasakan batrawali? Pahit enggak? Pahit. Nah, sabar itu lebih pahit dari itu. Tapi akibat dari kesabaran itu manis. Bahkan lebih manis daripada madu. Sehingga ada kalimat akan indah pada. Nah, itu kalau bagaimana? Kalau bisa sabar. Tapi kalau tidak sabar akan menderita pada. Nah, kalau dikaitkan tadi, kita kehilangan harta benda. Tetapi Allah menegaskan santai saja. Akan ada rizki yang kamu tidak akan mengira dari mana datangnya. Ini memahaminya seperti apa? Kadang-kadang kita, kok lama banget ini. Gue gak berubah-berubah hidupnya. Nah, itu maksudnya. iya. Memang begitu, kalau sedang diuji memang begitu. Perasaannya begitu, tapi yakin saja. Sama konsep-konsep yang sudah Allah berikan. Tadi penjelasannya luar biasa. Orang yang sabar itu akan diberikan pahala yang bighairi hisab, gitu kan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ketika ada orang ngomong, "Pak, si anu sakit," innalillah, belum meninggal, Pak. Dikiranya innalillahi itu Semuanya meninggal. hanya untuk yang meninggal saja. Padahal setiap musibah kita ucapkan innalillah. Yang enak itu kata kiai kita dulu. Kita itu harus belajar dari tukang parkir. Oh iya. Iya, saya ingat itu. Kita itu harus belajar dari tukang parkir. Bagaimana tukang parkir? So, ketika banyak mobil yang mewah-mewah bagus, bagaimana perasaan dia? Apakah jadi sombong? Tidak, kenapa? Karena dia merasa itu bukan punya, itu hanya. Tapi ketika mobilnya pada keluar sampai habis semuanya, bagaimana? Apakah sakit hati dia? Kenapa? Bukan mobil saya, kok ini cuman titipan. Itu guru kita, Masya Allah, luar biasa. Keren. Baik, terima kasih Kiai. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Indonesiaku. Kita akan jawab pertanyaan yang terakhir disampaikan oleh Bapak Nana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz dan Kiai, pertama-tama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk saudara kami yang terkena musibah dalam kecelakaan kebakaran di Priok. Adapun pertanyaan saya, Ustadz yang terhormat, sifat manusia itu adalah munafik, terus emosi. Bagaimana kita mensikapi diri kita apabila kita menghadapi musibah? Sementara sifat emosi kita itu lebih tinggi daripada sifat sabar dan tawakal. Satu, itu pertanyaan saya. Yang kedua, sifat munafik itu bawaan dari lahir kita yang diturunkan oleh Allah atau sifat bawaan setan? Nah, bagaimana kita mensikapi apabila kita bertemu dengan orang yang munafik? Terima kasih, itu aja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Asep terlebih dahulu. Saya ingat pernyataan dari Imam Ghazali ya. La yakhlu ahadukum bi'aibin aw maradin qalbiyyin illal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang terbebas dari penyakit hati. Munafik, hasud, sombong, takabur, merasa diri paling hebat, itu namanya penyakit hati. Penyakit itu, hati itu lebih bahaya daripada penyakit fisik. Sekecil apapun penyakit hati itu bahaya. Seberat apapun penyakit fisik itu hanya bahaya di dunia ini saja. Tidak sampai tembus ke akhirat. Tidak akan ada orang masuk neraka gara-gara kanker misalnya. Atau gara-gara TBC. Kenapa kamu masuk neraka? Dulu saya TBC. Tidak ada. Orang masuk neraka itu kebanyakannya karena penyakit. Termasuk munafik ini.
Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani Rasulullah menjelaskan, kalau mau terbebas dari penyakit itu banyak zikir. Man aktsara dzikrillah faqad bari'a minan nifaq gitu. Siapa orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia akan terbebas dari kemunafikan. Tuh. Jadi kalau kita mau menghindar dari penyakit munafik, zikirnya yang banyak. Demikian. Baik, terima kasih. Ustadz Arifin mungkin bisa menjawab pertanyaan kedua, menarik sekali tadi. Apakah sifat munafik ini memang bawaan kita atau memang ada setan di situ? Atau kita sudah menjadi setan barangkali? Silakan Ustadz. Pertanyaan bagus ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan ketika berbicara tentang sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa ketika seseorang ini memiliki nafsu, maka Allah ilhamkan kepada nafsu itu ilham takwa, ilham buruk. Makanya nafsu ada yang mutmainnah, lawamah, ammarah. Tinggal bagaimana ini yang sudah ada pada kita ini kita mampu untuk menjaga dan memanagenya supaya yang baik lebih dominan. Saya enggak salahin juga 100% setan. Ya, iya udah setan disalahin. Kan kasihan juga. Enggak disalahin aja udah setan. Salah ya. Ya. Jadi memang faktor itu ada karena apa? Jin dari golongan syaitan yang dipimpin oleh iblis ini sudah janji ikrar di hadapan Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Akan aku sesatkan semua hambamu ya Allah. Akan aku sesatkan. Ya. Artinya mereka berupaya untuk itu. Tapi kita juga harus paham bahwa ada pemicu di tempat kita ini juga. Ada pemicu di hati kita ini. Tinggal kita mau off atau on kan. Kalau kita tetap on kan yang takwa, maka setan susah mau masuk untuk membuat kita itu punya sifat munafik, susah. Tapi kalau memang kita yang kita on kan ini sifat-sifat buruknya, makanya kadang-kadang pernah dibisikin setan enggak Bapak Ibu? Pernah enggak? Hah? Pernah enggak? Sering? Enggak apa-apa, yang penting bukan yang bisikin kan? Masih dibisikin, masih alhamdulillah. Karena kalau bisikin, berarti sama dengan, bukan saya yang ngomong. Ya. Ini kita ngerasa dibisikin nih. Tuh lihat tuh orang tuh, lewat depan kamu, dia nggak negor sama sekali, nggak negor. Nah gitu tuh, ada begitu kan? Nah ini hati kita main di sini nih. Memang orang nggak tahu diri. Berarti yang kita onin apa? Fujur, sifat buruk. Tapi kalau kita langsung di hati, enggak. Mungkin dia kebelet mau pipis. Maka orang di sebelah kanan kiri enggak ketahuan. Tuh kan begitu. Makanya perannya ada di sini. Kalau setan mah bisikannya enggak mungkin salah. Enggak mungkin salah. Setan bisikannya enggak mungkin melenceng. Pasti akan selalu kesalahan, keburukan terus. Enggak mungkin setan sholat. Enggak mungkin. Ya. Makanya ketika keburukan bisikan itu tinggal kita. Mana yang mau kita on-kan, mana yang mau kita off-kan. Begitu ya Bapak. Baik, terima kasih Ustadz Arifin, Kiai Asep yang telah memberikan pelajaran yang begitu penting bagi kita. Insya Allah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa selama kita masih ada di dunia, maka ujian demi ujian akan terus hadir di hadapan kita. Tapi sekali lagi, orang yang selamat adalah orang yang selalu mengembalikan segala sesuatu kepada Sang Penciptanya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah besok di Ahad tanggal 5 Maret kami akan menghadirkan Kiai Haji Didin Hafidudin dan Kiai Haji Idrus Romli yang disiarkan secara langsung dari Masjid Baitul Syifa Rumah Sakit Islam Bogor. Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Warimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayiat wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wadfu anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana anzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.